apalagi mengenai jiwa. Kita punya jiwa harus makan. Makannya itu dengarlah kata-kata Buddha. Di samping itu Gonggyo Daimoku ya, Gonggyo Daimoku. Dan pada malam ini forum diskusi tanya jawab di mana kalau ada yang tidak mengerti bisa kita tanya di sini. Ini forum diskusi itu bahannya bagus supaya bagaimana kita bisa yang tidak mengerti di sini dijawab dalam forum ini dijawab. Coba ya kutipan 1. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, ada rasa gundah. Gundah di sini sedih, ya. Rasanya sedih dan khawatir. Kenapa? Kita rasakan ini ajaran Nam-myoho Renge Kyo yang paling besar, ya. Seperti ini ya. Ketika pasangan, umpamanya suami yang sudah menganut Nam-myoho Renge Kyo, ya di sini sedihnya belum menganut Nam-myoho Renge Kyo. Sebaliknya istri udah menganut Nam-myoho Renge Kyo, sedihnya apa? Sedihnya suami belum. Begitupun anak-anak pun belum ya. Kenapa pengen mau anak-anak sama istri, suami bisa karena ini adalah sutra yang paling agung, sutra yang paling bagus. Tapi sutra yang bagus yang agung pun kita harus bisa kita mengerti. Nah, untuk mau mengerti itu, nah disinilah kita perlu diskusi ya, di situ dikasih tahu. Jadi pasangan atau anak dalam dasar sekarang ya, anak-anak kita itu sekolah bisa ada di Kristen ya, di mana paginya begitu masuk sekolah mereka ada doanya dengan caranya Kristen ya. Maka itu anak-anak ini ada sekolah Kristen di rumah itu, jadi kita kasih ajaran, kasih seperti anak-anak SD itu minggunya ada sekolah minggu ya. Jadi di sekolah itu sekolah dalam rumah dikasihnya itu sekolah NSI, sekolah dari Nam-myoho Renge Kyo, dikasih pelajaran ya supaya mereka tidak nanti sudah gede itu sudah besar itu dipengaruhi ya. Jadi ikut ke gereja. Sebetulnya agama itu bagus ya, bagaimana mengajar orang jadi baik. Tapi di antara itu yang paling bagus sebagai kita udah usia begitu ya, sudah 45 tahun kita menganut ajaran ini. Kalau ajaran ini tidak bagus ya, dari dulu kita udah tinggalkan ya. Dalam satu keluarga belum sama-sama sinjin atau aktif ya. Bagaimana kita perlu menyikapinya. Jadi bagaimana istri kita atau suami kita, teman kita juga bisa sama ikut aktif. Kita sendiri menganut yang paham ajaran itu. Kenapa kita mau percaya sama Nam-myoho Renge Kyo? Kalau dalam masyarakat ya, itu kita pentingkan apa? Pentingkan hidupnya bisa senang. Hidupnya senang itu adalah bagaimana kalau dalam penghidupan ada rumah, ada mobil, ada uang banyak. Nah, itu udah rasanya senang. Tapi nggak seperti demikian. Lihat kita punya Buddha Shakyamuni. Buddha Shakyamuni anak dari pangeran loh.
Apa dia nggak ada, uang ada, istananya besar. Apalagi adalah calon mau jadi raja, tapi dia tinggalkan. Kenapa? Karena itu tujuan kehidupan itu tidak mengandung sama material. Nah, itu yang paling penting itu apa? Bisa mencapai kesadaran budaya. Itu yang paling utama, ya. Jadi mencapai kesadaran budaya. Jadi ada yang tanya, buat apa mencapai kesadaran Buddha? Nah, ada kaya, ya. Coba dikasih 100 miliar, dipilih, kasih lu 100 miliar atau mau mencapai kesadaran Buddha. Nah, kalau kita belum paham ajaran, kita masih belum paham ajaran, kita pasti pilihnya pilihnya yang itu yang banyak. Kenapa? Iya, sebetulnya demikian. Ini manusia punya hati berubah-ubah loh, ya. Ya, seperti kalau itu airnya taruh di mangkok, bentuknya jadi mangkok. Airnya taruh di piring, jadi bentuknya piring. Sedemikian rupa waktu susah, kita mau sungguh-sungguh ikuti nasihat. Tapi kalau sudah ya, oh sudah lain loh, ya sudah lain. Gak akan maunya seperti yang dulu begitu, karena duitnya sudah banyak, ya. Jadi kalau orang yang sudah duit banyak, pertama timbulnya apa? Sombong. Jadi di sini kita umat utamakan mencapai kesadaran Buddha. Dan itu materi bagaimana banyak pun ya, ya itu tidak kekal, tidak kekal. Ya. Uang bagaimana banyak pun itu nggak kekal ya. Dalam satu peristiwa umpamanya ya ada contohnya lah ya. Contohnya dulu ada peristiwa seperti bank itu ada jadi masalah, duit kita banyak-banyak pun bisa ambil gitu. Apalagi kalau dalam perang ya duit banyak pun nggak bisa kita pakai. Tapi ini mengenai mencapai kesadaran Buddha itu adalah mencapai kesadaran Buddha yang itu adalah bahagia yang mutlak ya. Kalau duit banyak-banyak itu cuma relatif, hanya untuk sementara aja. Oleh karena itu kita harus banyak belajar. Banyak belajar, kita tidak luput dari Shinjo dan Gaku. Harus percaya. Kita percaya juga jangan percaya babi buta, ya. Percaya satu hukum, satu hukum yang bisa membuat kita mencapai kesadaran, yaitu Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo itu Raja Sutra, karena tidak ada yang lain sutra bisa bandingkan. Kalau kita ikuti sutra yang lain, yaitu selalu kita doanya minta-minta. Kita doa sampai kita selamat dari kita punya leluhur. Betulnya kalau kita sudah belajar ya, sudah banyak belajar ya, di situ kita mengetahui bahwa orang yang sudah meninggal, dia sudah ada kekuatan. Sebaliknya kita yang hidup ini yang ada kekuatan yang bisa memberi kekuatan yang memberi kekuatan untuk yang meninggal. Tapi bagi bukan ikut Nichiren Shoshu, mereka minta popipingan ya, minta popipingan dari yang sudah meninggal. Jadi kita ada Kenjo Kumyo, artinya doa kita itu yang paling unggul itu adalah doa dari keluarga ya. Jadi nggak usah minta doa sama yang nanti yang melaksanakan. Harus tahunya dalam ajaran Nichiren Daishonin ada begitu, kita selalu diriki ya,
tidak minta-minta, tapi jiriki. Jiriki itu artinya timbul kekuatan dari kita sendiri. Jadi di sini pertama, jadi harusnya mengerti ajaran. Tentunya ajaran prinsip-prinsip dari Nichiren Daishonin. Nichiren Daishonin punya ajaran itu singkat ya, yaitu sebab akibat. Ya, kalau kita buat sebab yang baik, pasti ya, kalau tempat yang tidak buat baik, apalagi sekarang masyarakat sangat keruh sekarang ya tadi kita. Jadi banyak itu di masyarakat dengan cara-cara yang tidak benar seperti menipu ya, menipu. Kemarin pun ya itu saya punya tempat kerja di mana antara satu karyawan ya, nama dia dimanfaatkan dia punya foto ada di HP. Itu nggak tahu nama apa itu, semacam yang tipuan ya. Nama dia ada di HP. Begitupun saya pun ada dia punya nama loh. Terus sampai bos pun ada nama, seluruh kantor ada nama dia. Tapi nomor HP-nya bukan dia. Nah, itu adalah satu cara untuk tipu orang. Nah, itu hati-hati. Sekarang ya, kalau kita terima satu umpamanya langsung atau
Coba pencet yes. Oke. Samuel, sorry. Pak Tomia cerita. Saya pun ada cerita juga dikit. Ya memang ya, kita kalau sungguh-sungguh jalan, kita jangan hitung-hitung lah gitu maksudnya. Jadi kita kalau jalan, kita kayak dulu ya, kita jualan ya, 30 hari. Tapi dalam pensiun kita, satu saya jual setengah hari, minggunya saya libur. Tapi kalau libur lain hari, saya kalau sakit, kalau saya libur. Tapi 20, berarti kita 27 hari setengah loh gitu ya. 28 setengah hari. Jadi satu hari kita nggak jualan. Dalam satu hari setengah itu 1 bulan, hari itu kita bisa kembali 1 hari setengah punya loh. Memang kita nggak nyangka lah gitu lah ya. Nggak bisa kita pikir gitu. Kita nggak sayang-sayang mau cancel gitu. Tapi ada satu hal, kalau orang memang nggak ngerti, kenapa mau cancel tuh Sabtu Minggu lagi? Apalagi saya ini gimana ya, nggak punya suami gitu kan. Kita kan namanya orang kekyo, jadi kita cancelnya Sabtu Minggu. Jadi orang-orang kalau saya jualan Sabtu Minggu nggak jualan tuh orang ya namanya masyarakat ya curiga lah ya. Kenapa mesti pergi sembahyang Sabtu Minggu, nggak lain hari gitu ya? Nah, orang pikiran itu ada apa nih mesti Sabtu Minggu? Ya memang Sabtu Minggu kita cancel. Tapi kalau kita ngomong sama orang panjang lebar percuma gitu ya. Memang kita harus sikap kita, kelakuan kita. Kalau kita benar, mungkin orang nggak curiga-curiga lah gitulah ya. Memang gimana ya? Kita harus turutin kata-kata Buddha, kita harus jalan yang benar, ya kan? Memang kalau kita jalan yang benar, pasti ada sih kurnianya gitu loh. Saya pun orang tukang kontrak rumah, kontraktor saya dari kecil ya. Dari kecil dari suami bisa hitung 25 kali. Ya. Ya sekarang kerja, kita jualan, udah berhenti jualan anak sekolah SMA tamat si Denis gede. Saya kerja sama orang, gaji saya nggak dikit 4 juta, tapi nggak bisa simpen uang. Pekina mau beli uang untuk beli rumah ya. Tapi kita lagi kerja, kita cuma bisa cancel itu minta sama bos ya. Minta cancel 1 bulan sekali. Itu kadang-kadang senang hati ya oke, nggak senang hati ya diem-diem gitu kan, nggak senang hati. Jadi kita kumpul uang setengah mati. Kalau kita nggak jalani sungguh hati, nggak sungguh hati, nggak semua jalani, nggak kita kata Pak Buddha, kadang kita nggak apalah, nggak di namanya orang di rumah orang ya. Kita kadang-kadang ya nggak bisa terima suasana, nggak kita jagaan 4 orang gitu ya. Begitu saya berhenti dari kerja, saya bilang sungguh hati, saya minta berhenti kerja. Bos tuanya baik ya. Bos mudanya agak cerewet, agak sensitif orangnya lah. Pokoknya kita nggak boleh suka hati kita, pokoknya suka hati dia gitu. Ya namanya gitulah kerja sama orang. Ya kita kadang-kadang nggak bisa terima ya gitu ya. Akhir-akhir saya mau berhenti tuh dia bilang gini, kamu, saya tentang lawan apa nggak tahu lah ya. Jadi saya bilang gini, dia bilang gini, kamu sebetulnya bisa ikut saya punya peraturan nggak? Kalau kamu nggak bisa ikut peraturan saya nggak mau pakai kamu lagi katanya. Jadi saya tuh memang ada doa, saya mau berhenti. Bos mertuanya baik kali, kita mau berhenti nggak bisa, kita
berjuang dan berdoa terus supaya kita bisa berhenti. Karena dia tuh baik, kita nggak bisa berhenti. Dan akhirnya dia nggak mau pakai kita lagi. Tapi nggak mau pakai kita pun sedih ya. Sedih, nangis, terus. Pas hari itu mau pensiun. Jadi dia bilang, kalau kamu mau pergi sembahyang, hari itu mau pensiun Sabtu. Kamu kalau mau pergi sembahyang, kalau kita bilang pensiun, dia nggak ngerti. Saya mau pergi sembahyang. Kok kamu masih mau pergi sembahyang lagi, saya nggak mau pakai kamu lagi. Ya udah, saya nggak bilang, memang saya mau berhenti gitu ya. Tapi sedih, nangis, oke, pensiun pun nangis, terus saya sedih. Jadi udah, saya bilang, sebelum saya berhenti, saya doa supaya saya nanti kalau udah keluar dari kerjaan, saya nggak mau kerja sama orang lagi gitu ya. Saya mau betul-betul sungguh hati dengan jalan tugasnya Gohonson. Dari sebelum saya kerja, saya udah janji memang gitu. Pokoknya saya mau jalanin gitu ya, apapun tugas Gohonson gitu. Makanya saya mau panggil anak saya pergi Jakarta, anak saya nggak mau. Akhirnya saya pulang loh. Jadi saya pun sungguh hati, nggak mau tahu lah. Pokoknya saya cateringan, kas loh. Cateringan saya Senin sampai Sabtu, Minggu libur. Anak saya pun marah gitu ya. Orang itu Minggu, kalau jualan paling laris kata dia. Ya saya kan, pokoknya saya mau jalani tugas ya. Sehingga aku bisa jalani sekarang, saya bilang gitu. Saya kan udah jalani Senin sampai Sabtu, Minggu saya libur lah. Nah, libur saya kan saya pergi. Kalau orang tuh bilang mau pergi pertemuan apa, kita kan payah. Pokoknya Minggu saya kasih saya waktu buat sembahyang gitu ya. Nah, jadi Kamis Demuku di Medan ya. Nah itu Selasa dulu saya pertama kali saya kebersihan gitu ya. Selasa kebersihan, Kamis Demuku, Minggu pertemuan. Nah, itu pun tapi orang pun salut sama kita ya. Wah paling nggak berani naik sudaku ya, naik omplengan ya. Saya dari sini bisa tukar 4 kali ya. Tapi saya naik becak dari sini ke Minje, naik becak ya, agak aman gitu. Cari keaman memang ya. Tapi udah nggak apa-apa lah. Jadi saya kebersihan, ada orang nanya, kamu datang ke Medan berapa sih ongkosnya? Oh saya nggak hitung loh. Ada orang deket-deket di Medan tenang. Nah, itu lihat ayang tuh. Jauh-jauh 3-4 kali tukar omplengan bisa datang. Kamu deket, mungkin naik jalan kaki udah sampai. Ya makanya dia tanya aku, ongkos gabung dari rumah kamu sampai sini berapa? Berapa kali tukar mobil? Ya kalau mau naik omplengan 4 kali, kalau naik becak 3 kali aja gitu. Pulang pun 3 kali. Pulang kalau naik omplengan bisa sampai rumah dari jam 4 pertemuan, jam 6 keluar, jam 2 pertemuan, jam 4 keluar sampai kan ngobrol-ngobrol di teman bawah, sampai rumah bisa jam 7, setengah 8 gitu ya. Saya pun gimana, kita itulah namanya ya, bodoh-bodoh jalan gitulah. Tapi sekarang ya, ini lagi pandemi, nggak berani ada empengan. Nah itu, tapi kita gimana ya, kita harus usaha juga ya. Tapi saya nggak berani ya sekarang ya, udah pandemi. Nah itu banyak orang yang kurang apa ya, masih takutnya rampok lah, jopet lah, kita takut juga gitu ya. Ya, jadi kita lagi ini pun memang kita sedih juga ya, pertemuannya ya mungkin di sini Medan minta ada yang pertemuan nggak ikut yang Jakarta gitu ya. Tapi memang bagus ya, kita ada pertemuan, hati kita apa ya, tersiram gitu ya. Karena kita orang kan namanya manusia ya, emosi kadang-kadang nggak terkontrol gitu ya. Kadang masih marah, mau marah-marah gitu ya. Tapi udah kita pun usaha lah ya, jangan udah tua juga ya, jangan marah-marah. Kadang lihat gemes ya, bisa marah kayak kemarin marah saya bentak dia. Kayaknya nyesel gitu ya. Kenapa saya marah gitu ya. Kadang-kadang itu bisa apa ya, bisa menangkap kita. Kenapa aku dimarahin gitu ya. Tuh. Makanya kita udah belajar banyak, ya betul ya, kita ngapain kita marah gitu ya. Kita semua harus usaha sedikit demi sedikit, walaupun nggak banyak.
Memang kalau tuh katanya kita pers baju ya, kita kalau mau rubah sifat itu, waduh, sama. Semua orang punya karma sendiri-sendiri, punya masalah sendiri-sendiri gitu ya. Memang hanya inilah namanya horeng kekyo, kita ada pertemuan, ada denger-denger, kita bisa, oh nggak boleh gini, oh nggak boleh gitu ya. Kita harus gimana, kita harus berbuat lebih banyak kebaikan, jangan selalu emosi, jangan selalu marah benci, jangan kesel hati gitu ya. Itu pelan-pelan lah, kita pelan-pelan ya. Tapi memang ya itu gimana ya, sebetulnya pelajaran ini bagus sekali. Apa ya, generasi seterusnya kok nggak mau lanjutin gitu ya. Kita pun sedih gitu ya. Soalnya kita ini udah tua, yang muda nggak ada gitu ya. Lebih bagus yang muda-muda, dia punya pikiran, punya apa lebih luas gitu ya. Kita udah tua, kayaknya mau apa pun nggak ada tenaga lagi lah gitulah. Setidaknya tenaganya kurang gitu. Harusnya itu generasi seterusnya gitu ya. Kita harus berdoa juga ya supaya kita nih susunan kita lebih maju, kan lebih berkembang itu ya. Aku pun ingat-ingat itu aja terus, berdoa terus itu ya. Memang sangat apa lah ya, sangat sedih nampak di ini kita orang-orang Medan gitu ya. Kita maunya tuh maju ya, pengennya gitu loh ya kan. Kemarin ada pertemuan Gosio di Medan ya. Kita yang senior itu kasih banyak pelajaran, kita terima kasih gitu ya. Kita pun harus belajar, banyak belajar. Tapi saya sekolah nggak tinggi juga, kan. SD pun nggak tamat gitu ya. Kita pinginnya ya mau enak aja, mau gampang. Kita kan gonggionya lama, apalagi damuku gitu ya. Kita supaya dapat jiwa kita itu tenang apa kan. Tapi orang sekarang susah lah ya, maunya happy, semua happy gitu. Kita selalu kalau ada pertemuan, ada dapat apa, kita selalu ngomong sama anak gitu ya. Jadi anak itu mau gonggio mau apapun susah kali gitu loh. Oh. Saya sekian dari sini ya, makasih. Terima kasih Yang. Ya. Pak Aloy. Pak Aloy cerita lah Pak Aloy. Ya, udah saya selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua adik-adik ya. Namanya Horeng Gegyo. Namanya Horeng Gegyo. Saya udah banyak dengar ya. Memang ya, kita punya jiwa itu harus latih tiap saat, tiap hari, tiap detik ya. Marah benci itu tiap saat tuh kita temu marah benci. Jadi kita rusakin jiwa kita sebetulnya ya. Tapi kita udah banyak dengar kata-kata Buddha, terutama itu mau loba nasib harus loba sifat dulu ya. Memang loba sifat tuh nggak gampang. Justru harus latih tiap hari, latih ketemu apa ya, kita pengen marah ya bisa stop gitu ya. Bisa kalau kita mau latih bisa. Seperti kita bangun pagi gitu ya. Kalau kita mau bangun tuh kalau ada mau pergi mana itu mau ke airport gitu. Kita bisa ya bangun pagi-pagi ya. Nah, tapi kalau biasa-biasa ya santai gitu ya. Kalau saya prinsipnya ya dari dulu ya, biar nggak kemana-mana itu jam 5 lewat saya udah bangun tuh ya. Soalnya saya sini juga deket masjid ya. Orang sembahyang saya udah nggak bisa tidur, udah tahu golek bangun. Udah itu ya udah minum teh, minum apa ya, baru gonggyo di atas ya. Memang hari-hari lewatin
begitu sembayang terutama ya. Memang kita ikutin Namyo Horingegyo ya 40 tahun lebih ya. Sejak pemudi saya udah ikut gitu ya. Memang itu sifat-sifat yang jelek itu saya paling banyak ya. Ya, seperti pacaran, lihat gunting rambut ya, pacarnya gunting rambut kita kan di depan di loteng ada itu bisa lihat orang ya. Jauh-jauh lihat, gunting rambut pendek amat ya. Kita udah marah itu, aneh. Kita bisa langsung marah itu. Udah tinggal datang kita masuk kamar nggak keluar itu. Maka sifatnya begitu, marah pokoknya lihat apa itu marah gitu. Tapi saya sekarang rasa untung bisa ketemu Namyo Horingegyo ya. Jadi makanya ya dulu sering sakit ya, sakit dikit-dikit sakit ya. Sekarang kita tahu ya sakit itu dari perasaan jiwa kita ya, marah benci. Jadi kita nggak terkontrol ya. Untung sekali kalau saya ketemu Namyo Horingegyo ya. Memang ya kalau kita dari dulu ikut gerakan Buddha, sering ya pergi pertemuan apa anak masih kecil ya, sering pergi sampai itu apek saya ya, engso saya itu sering bilang sama bapak ya, dia bilang sering pergi-pergi anak tinggal kasih pembantu ya, sekali-kali dibawa kabul gitu. Jadi saya ya pergi kan kita bukan pergi main-main ya, kita pergi pengen belajar kata-kata Buddha ya. Tapi saya kalau dengar gitu, saya pulang tuh saya doa, gonson. Saya ingin ya ikut susunan. Tapi ketemu jodoh suara begitu. Buktikan gonson. Saya ya pergi bukan jalan-jalan, pokoknya mau belajar kata-kata Buddha ya. Mau tidak mau itu kata-katanya benar loh. Jadi anak saya kan 3 cewek. Yang kecil baru 8 bulan ya. Waktu itu mau koras. Pembantunya baru ganti. Ya udah sebulan lah. Udah kerja sebulan. Saya lihat ini baik juga. Orangnya baik gitu ya. Jadi saya pergi koras. Ya. Pergi koras itu. Tahu-tahunya pulang itu lihat pintu papan kok tutup. Ya. Kita tuh dalam hati kaget juga ya. Kok tutup ya. Sebelah punya Inci bilang, Ci, tadi anak kamu 3 itu dibawa pembantu naik bajai. Kok kaget lagi ya, naik bajai? Kemana itu ya? Akhirnya saya ke itu, rumah AM saya ya, di Masdas itu. Ada di situ loh 3-3-nya. Tadinya tuh anak saya yang gede, paling umurnya ya 12 lah. 12 apa 10 tahun ya itu ya. Dia bisa unjukin jalan ke rumah engso saya ya. Jadi saya sampai di situ, engso saya bilang gitu, kamu gimana sih? Kok anak disuruh pembantu bawa ke sini itu? Saya juga heran ya. Saya nggak pernah itu suruh pembantu keluar rumah pun nggak pernah ya. Itu saya juga di depan gonson, aduh terima kasih ya. Untung anak saya itu bisa ke rumah engso saya. Tapi saya tanya, jadi waktu itu Bapak juga di kantor gelisah gitu, kayaknya gimana perasaan, pengen pulang juga ya. Dia pulang lihat pintu tutup, dia ke rumah engso juga. Engsonya bilang, lu punya bini itu ya, anak itu kecil gitu dititip pembantu bawa sini gitu ya. Pembantunya bohong ya, bilang gini, tadi Inci bilang mau buru-buru pergi, suruh saya titip ke rumah saudara. Saya kan nggak pernah ya titip gitu. Akhirnya pulang, anak saya 3 bawa pulang. Di sofa ada surat ya, pembantunya tulis surat. Bilang si gede, anak saya di Stacy yang gede, dia bilang kurang ajar, dia bilang marah dia apa, anjing lah apa, pakai lidi pukul dia lah apa. Saya tahu anak saya itu kuai-kuai punya nggak berani gitu. Dia bohong lah ngomong gitu. Saya salahnya gimana ya? Salahnya itu dia baru kerja seminggu lebih ya. Dia mau pinjam uang ya. Dia bilang pinjam uang cepat atau berapa dulu ya. Gajinya atau 20 atau berapa. Jadi
saya kasih dia pinjam, dia pergi ambil apa gitu, dia pulang lagi, dia bilang belum selesai, ya itu dia itu akhirnya perginya begitu, dia udah dapat uang 10.000, dia pergi, dia bohong gitu. Jadi akhirnya saya juga, aduh, minta ampun gitu ya, Gonson. Untunglah anak saya itu ya, saya ada bukti nyata itu, anak saya masih bisa ada di rumah. Terus HP saya juga, itu saya udah bilang ya, gitu. Jadi makanya ya, kita jalanin pasti ada kesulitan, ketemu apapun. Kita hanya doa ya, doa depan Gonson. Kita mau sungguh-sungguh jalanin. Kita juga mau buktikan kekuatan Namyo Horingegyo ya. Jadi makanya ya, kita itu hari-hari jalanin ya. Masalah apapun, kita hanya doa ya. Koreksi diri kita sendiri, tinjau diri, pokoknya. Jadi itu sifat-sifat itu penting. Sifat-sifat, loba dikit-dikit. Sampai sekarang udah tua ya. Saya bisa rasa ya, kita punya marah benci itu, ya lama-lama itu ada bisa hilang gitu. Ketemu ada marah, ada kadang-kadang suami gitu ya. Marahnya apa? Saya enak-enak potong sayur, tahu-tahu di belakang dia ngomong apa gitu. Saya kan kaget ya. Kaget sebentar saya marah langsung. Nggak ada suara itu ya. Lagi potong-potong nggak ada suara yang ambil apa gitu ya. Kalau ada suara kita nggak heran ya. Nggak ada suara itu kaget saya langsung marah. Makanya ketemu jodoh-jodoh gitulah. Marahnya gini, tapi itu untuk kasih tahu nggak boleh begitu kan. Kita kalau mau ngomong apa jauh-jauh tuh harus keluar suara gitu ya. Jadi kadang-kadang ya adalah selisih pendapat, beli apa gitu. Kita bisa ya bukannya marah, kasih tahu. Saya suka orangnya gitu. Kalau nggak benar gitu kita harus benerin gitu ya. Jadi makanya itu bukannya marah-marah apa, bukan. Kita harus benerin gitu. Jadi itu memang hal-hal ya hari-hari itu tumpukan-tumpukan ya. Kalau kita nggak latih jiwa kita ya, kita punya tumpukan yang jelek dari dulu, zaman dulu sampai sekarang udah banyak ya. Kalau sekarang kita masih tumpuk lagi. Jadi kita nggak bisa robah ya, nasib kita itu tambah buruk gitu ya. Tapi sekarang kita udah banyak dengar, kita harus pelan-pelan ya bersihin ya, tumpukan yang jelek kita pelan-pelan bersihin. Akhirnya bisa ya, kita bisa robah, dapat jiwa yang tenang ya, bebas, suci, apa bisa dapat. Jadi makanya ya, kalau bilang air bulan ya, saya ingat waktu ya misi pemudi lah, ikut kuku saya ke itu, kelenteng ya, dulu kan suka ikut nggak boleh masuk, datang men nggak boleh masuk gitu, kotor gitu ya. Jadi kalau sekarang kita udah tahu itu bukan kotor ya, itu memang wanita sebulan sekali pasti dapat men gitu ya. Jadi makanya kita jangan alasan ini hari datang men nggak usah gongyo gitu ya, itu salah ya, itu dari kita punya pikiran itu males ya. Makanya hari-hari jalanin tuh, tahu-taunya ini hari kita ada bukti. Semua orang kalau benar-benar jalanin ya pasti bukti nyata ya. Ya, apapun yang kita inginkan ya pasti bisa atasin. Yang penting kita jangan ngeluh ya. Kalau kita ngeluh itu ya susah. Buktikan kekuatan Gonson. Kita harus depan Gonson, tinjau diri. Ini hari ketemu jodoh apa, kita pasti ada sebab ya. Sebab akibat tuh nggak bisa bohong ya. Kita yang buat, ya kita yang terima. Kadang-kadang kita, kok saya udah sembahyang, kok begitu, belum doba, tambah susah lah, apalah. Itu ngeluh. Kita nggak pernah salahin diri kita sendiri. Sering ya, ada masalah salahin orang lain ya. Ya, itu juga dari belajar kita ya, hari-hari dengar, tahu-taunya bisa ya, bisa atasin apapun, saya bisa atasin ya. Ada kesulitan apa, ada apa, pokoknya laporan sama Gonson lah. Daimoku, kita kalau udah daimoku tuh jiwa kita tenang.
otomatis kita bisa pikir kita tadi gimana ya. Apapun yang terjadi itu bukan orang lain, kita diri kita sendiri yang buat ya. Kita tanam apa ya dapat apalah. Kalau kita nggak sungguh-sungguh jalan, ngeluh terus ya. Kalau kita ngeluh terus, jadi Gonson kita rasa nggak ada kekuatan. Kita sembahyang dari dulu ya, dari 76 sampai sekarang ya. Ya 40-an tahun lah. Kalau kita Gonson, kalau bagi saya ya, itu Gonson tuh pusaka, bener-bener. Kita itu dapat pusaka, kita harus bener-bener jalanin, sayangin lah Gonson kita. Kita harus sayang diri kita sendiri. Kita harus bisa ya atur ya, makanan, tidur, apa kita harus atur. Yang terutama itu perasaan jiwa ya. Kita jangan dikit-dikit rasa marah itu penyakit tuh tumpuk itu ya. Makanya saya ingin semualah adik-adik semua, ibu-ibu, bapak semua ya. Kita itu sembahyang Gonson tuh udah benar-benar ya. Yang penting tergantung kita jalanin ya. Gonson agung. Kalau kita nggak mau buktikan kekuatan Gonson tuh sayang sekali ya. Maka ibu-ibu semua kita sama-sama jalanin, buktikan kekuatan Namyo Horengekyo ya. Ya nah. Ya. Iya. Ada Ibu Golihwa nggak? Ibu Golihwa. Golihwa. Go. Apa? Apa? Kong wala lu, apa-apa lu udah vaksin 2 kali Bagus gimana? sekali. Hah? Udah vaksin gimana? Bagus sekali. Udah vaksin gimana? Ya bagus sekali sih. Jadi gemuk lah ya. Buat makan jadi gemuk ya. Pak sih, ya udah agak enak. Ya. Ngomong dong sepotong-sepotong nih. Vivi lu wah. Vivi ya. Hatina ai dengar Papa ngomong. Iya, tapi Iya. nggak ada warnanya, hitam. Iya, nggak apa-apa kok. Suaranya Nggak kedengeran. apa-apa, kan Suara yang penting suara suaranya. aja Ya, udah. suaranya kedengeran. Iya. Suaranya Jadi dengar. baik-baik. Tinggal cerita aja. Popo baik-baik. Popo hari-hari lihat lu punya foto. Kangen dia. Tapi nggak bisa pergi. Sabar dari kangen kali sama Vivi kalian. Tapi nggak bisa lihat. Sedih juga. Gitu. Tapi udah dengan suaranya ya senang gitu. Ya kalian selama gitu. Siang latumnya. Ibu Kesanti, Vivi, aduh gembira sekali ya. Semua sehat-sehat lah. Tadi Kungkung baru datang. Kungkung. Oh iya? Koko Joso datang. Dia tanya juga Vivi. Sekarang macam mana? Karena itu baik-baik juga. Koko Joso tanya Vivi. Adiknya. Baik ya, udah baik-baik. Gitu ya. Jadi kirim salam ya, dia bilang gitu. Ya. Iya, kirim salam balik Enggak kok. apa-apa lah. Udah saya Kuku kirim si Johnson tadi datang Heeh. tanya Vivi sama si siapa. Kangen ya gitu. Ya kumpul kangen. Ya. Iya, Po. Jangan.
Nah, saya langsung bagian badan. Wah, suaranya putus-putus, Po. Harus ganti pola lamanya. Suaranya putus-putus. Iya, jelas. Ngomong nggak, Go? Salahnya Oh, hilang. tapi putus ya. Ya, Iya, putus-putus. Gara Sambung suara. lah. Ya udahlah ya. Ya, Buang udah. waktu aja. Ya, Ya, oke. buang waktu. Ya, ya. Ya udah ya. Terima kasih banyak-banyak. Bapak, Ibu, aku boleh ngisi sebentar nggak? Boleh, Ya. boleh, boleh. Boleh. Boleh sekali. Namyo Ah? Horenge Kyo. Namyo Namyo Horenge Kyo. Kyo. Namanya orang Gekyo. Malam Bapak Ibu. Jadi aku Malam. pengen cerita sedikit. Kemarin kan pertemuan Cianjur. Terus yang Nah. bikin kayak kaget banget itu ternyata ada Ibu Lolita. Ibu Lolita itu sebelumnya udah ditarik ke Sokagakai. Nah, terus kemarin ternyata ada gitu kan. Nah, terus saya pas banget gitu kan go-show-nya juga kan kemarin itu kita tuh tentang go-show cabang ya. Gimana kalau orang lain itu jangan selalu lihat sisi buruknya aja gitu kan. Harus lihat sisi baiknya karena tiap orang ada jiwa budanya. Nah, itu saya benar-benar kemarin tuh sebenarnya nggak naruh harapan apa-apa gitu loh ke yang udah nyebrang mungkin ke Sokagakai. Tapi pas kemarin ada Ibu Lolita, saya sungguh-sungguh terharu gitu, sungguh-sungguh apa ya mungkin ya seneng lah gitu ada teman seperjuangan Mami yang bisa ikutan lagi gitu kan. Karena ya kan kita udah sering ngobrol ya kalau misalnya pindah itu bukan gimana gitu kan ngajarinnya mungkin untuk membenci biku kita gitu kan. Nah terus hari ini Bu Lolita juga WA gitu, dia tanya gitu kan, Mami sama Papi tuh 100 harinya kapan gitu, katanya si Ibu Lolita sama Ibu Caicu mau kirim doa gitu katanya. Terus saya jawab, hari Jumat Sabtu ini gitu kan. Terus makasih ya Ibu gitu kan. Terus si Bu Lolita bisa jawab gini gitu kan. Sama-sama kan Agustin pimpinan saya. Kita sudah dibimbing sekian lamanya. Pasti ada kangennya katanya gitu. Terus jangan bilang 100 hari. Tiap hari sejak Bapak Ibu meninggal, saya setiap hari kirim doa katanya tanda terima kasih atas bimbingannya gitu sama balas budi gitu. Ini kayak ya jujur bikin kaget sih gitu kan kayak Kayak mimpi ya, kayak mimpi. iya gitu kan karena aku emang udah nggak banyak harapan gitu lah yang kayak yang udah nyebrang gitu kan maksudnya kayak hati kepercayaan itu emang usia mungkin bisa tua gitu kan tapi kadang kita nggak tahu kan hati kepercayaan di dalamnya kayak apa gitu kan nah terus ya saya juga mereka udah ditarik gitu kan terus saya juga nggak mau terlalu banyak harapan bahwa mereka bakal kembali gitu kan saya pikir karena mama saya juga waktu mereka pindah juga kayak aduh sedih gitu betapa susah hatinya gitu kan saya yang bilang sama mami gitu nggak apa-apa lah Mi gitu kan nanti kita cari lagi anggota baru gitu kan atau misalnya ya paling nggak yang anggotanya sungguh-sungguh lah Shinjinnya gitu kan sebenarnya karena kalau kita mau lihat itu kan kelihatan kan siapa yang sungguh-sungguh Shinjin terus siapa yang sekedar ikut-ikutan atau cuman ya biar rame ada kegiatan aja itu sebenarnya semuanya kelihatan gitu kan gitu tapi ya memang kita nggak poin pentingnya tuh kemarin tuh nggak boleh nganggap remeh orang lain gitu jadi senang aja gitu ada teman seperjuangan gitu yang sama-sama tahu lah Mami dari dulu sampai sekarang terus udah
sempat ditarik gitu, tapi akhirnya ya kemarin ikutan lagi gitu ya. Saya sih berharap semoga selanjutnya ibu-ibu ini bisa ikutan aktif lagi gitu kan untuk daerah Cianjur dan ya kedepannya juga gitu. Ya maksudnya kan kita pengen juga kan gitu kayak apa sih, pegang hati kepercayaan sampai akhir hayat gitu kan. Kemarin Gosyonya juga gitu kan gitu. Ya saya juga kepengen gitu teman-teman yang udah sama-sama berjuang dari dulu sama Mami gitu kan, sayang kalau udah tinggal dikit lagi di akhir tuh terus lepas kepercayaan tuh sayang banget gitu kan. Makanya waktu mereka kemarin ada tuh saya bener-bener ya bersyukur lah, terima kasih gitu. Itu aja sih, terima kasih, selamat malam. Malam. Ibu-ibu yang lain ada lagi nggak ya mau sharing-sharing sedikit? Pak Aloy, Kemarin apa Tina? kemarin kalian ada mau nanya nih, kalau misalnya kita ketemu jodohnya itu orangnya tuh jahat sama kita, terus dan dia itu nggak ada niatan mau minta maaf sama kita, tapi ini bukan sembahyang gonson ya, artinya bukan Iya. umat. Nah, terus gimana ya kita ngadepinnya supaya kitanya nggak dendam, terus kayak nggak sakit hati, terus makan kayak capek sendiri gitu loh kalau marah. Tapi kan kita harus selalu berhubungan sama dia gitu. Itu boleh minta pencerahannya nggak ya? Terima kasih. Oke. Namyo Renge Kyo. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik kita semuanya, selamat malam. Malam. Kita forum diskusi ini ya sebenarnya bagus sekali. Dan itu pengalaman si Ibu Yulia, Ibu Ayang, itu ya begini ini. Bagaimana dia itu selalu ingin anaknya ya. Saya rasa semua lah bagi kita semua pasti ingin anak-anak kita itu juga menyebut Nam-myoho Renge Kyo. Karena ini hukum yang bagus sekali. Saya merasakan ini. Nah, jangan merasakan kalau dilihat itu cuma gonson satu helai kertas apa, tapi itulah nanti kalau bulan depan kita belajar dengan wujud wajah sesungguhnya gonson, nanti itu dijelaskan gonson itu sebenarnya apa. Dan tidak ada selama ini dalam 3000 tahun sejak Buddha Shakyamuni wafat ya sampai sekarang nggak ada orang yang bisa mewujudkan gonson. Banyak orang itu bisa bikin hu, tapi yang sesungguhnya ya itu nggak ada. Nah kita itu udah berjodoh ketemu Nam-myoho Renge Kyo. Kenapa kita manusia dilahirkan? Buat apa manusia dilahirkan di alam semesta ini? Buat apa? Kita dilahirkan di alam semesta ini sebenarnya untuk menjaga alam semesta. Dan kita yang ketemu Nam-myoho Renge Kyo itu sedikit, orangnya sedikit saja. Nah, kita itu berjodoh dengan Nam-myoho Renge Kyo, berjodoh dengan hukum alam semesta. Sebenarnya ini udah pas sekali buat kita. Untuk apa? Kita dikatakan kalau kita yang sebut Nam-myoho Renge Kyo, kita adalah bodhisattva yang muncul dari bumi. Kita yang punya tugas dan kewajiban untuk mencakup buku, untuk menyebarluasan hukum ini. Kita saku buku untuk apa? Satu orang yang bisa kita saku buku, satu orang bisa sadar, ya. Satu orang ini saku buku lagi, hingga ke orang-orang yang ke 1 juta, ke 20 juta. Nah, coba kalau semua ya sepertiga, jangan bilang semua ya. Buddha Nichiren Daishonin mengatakan sepertiga saja di dunia ini ya yang sebut Nam-myoho Renge Kyo itu udah kosen yufu,
udah kosendufu, udah nggak ada bom bunuh diri, udah nggak ada. Udah nggak ada bencana alam, dikatakan. Angin yang bertiup aja, ya, itu tidak dikatakan tidak bergesekkan dengan daun-daun. Artinya itu angin yang sepoi-sepoi. Enggak ada lagi banjir bandang. Enggak ada lagi gempa bumi. Udah enggak ada. Sepertiga aja di dunia ini. Orang sebut Namyo Horengekyo. Itu aja udah luar biasa. Tapi orang-orang lebih apa? Cuma sedikit bagi kita ini, kita yang sudah pegang Gonson, kita yang sudah sebut Namyo Horengekyo. Kita kadang-kadang pun merasakan bosen lah. Tadi pagi itu Ibu Siska ya, Ibu Siska Yuraku, dia WA, dia bilang itu Ibu Rini, Wiwi, anaknya Wiwi, ya. Dia bilang gini, mantunya sudah kembaliin Gonson, nggak mau sembahyang lagi, dan dia sama si Wiwi, ada yang Kenciu itu mama sama anak berdua, ya, itu Wiwi. Itu udah nggak sembahyang lagi sampai sekarang. Coba, padahal ya kalau kita, walaupun memang kita nggak pertemuan tatap muka, tapi kalau kita sering ikutnya nih pertemuan online, Zoom, YouTube, apa segala, itu sangat memberi semangat. Tapi kok karena merasa udah lama lah nggak pertemuan lah, males lah, bosen lah, itu bukan Shinjin. Sebenarnya Shinjin itu ya, kalau kita mengerti seperti kata Pak Letamea, Shinjin, kalau kita Shinjin, kita nggak pernah kan bilang bosen lah, apalah, nggak mau gongyo, nggak mau daimoku lah. Gongyo daimoku aja, kita hari-hari jalani gongyo daimoku aja. Itu pun belum tentu bisa menahan emosi kita, belum tentu bisa mengkontrol emosi kita. Apalagi enggak sama sekali. Kalau kita enggak gongyo, enggak daimoku, ya pastilah 4 dunia buruk itu sering yang kita lakukan, itu 4 dunia buruk. Yang kita jalankan, biarin aja lah, mau apa. Nah, itu saja sudah buat kita itu berbeda. Kalau kita masih gongyo, daimoku, pertemuan, dengar, ya, kita masih bisa mau melakukan sesuatu yang negatif, ya, dikatakan tidak akan melakukan dosa-dosa di masyarakat. Itu masih kita bisa jaga. Tapi begitu kita lepas, ya, apalagi dibilang kita kembaliin Gonson. Wah, kita semua luapan 4 racun semua keluar. Padahal kalau kita ketemu, kita kalau jalan ini ya, racun itu bisa jadi obat. Racun bisa jadi obat. Saya kemarin juga melihat itu ya, waktu pertemuan itu ada Ibu Lolita itu ya. Dulu waktu saya tugas di Cianjur, sering saya lihat dia itu yang waktu itu anaknya belum, si Dian itu anaknya belum menikah sama anaknya Pak Ciang, belum. Nah, belum pacaran juga. Kalau mereka pertemuan tuh sering berdua, anak mama pertemuan. Saya lihat dia kemarin waktu itu kan kata Hui, dia udah pergi ke Soka, ya. Kemarin lihat dia, oh ini orang mungkin ke sana kemari, Pemikiran saya begitu. Mungkin dia sebentar ke sana, sebentar ke sini. Tapi itu biarin aja. Dia kalau mau balik pertemuan, ya kita terimalah dengan senang hati, kan. Kita begitu saya lihat dia aja, oh Lolita, ada Ibu Lolita, kan. Cuma itu yang saya kenal, yang lain sih saya belum. Dulu lihat orangnya, saya baru tahu yang siapa ini. Tapi namanya saya nggak tahu. Cuma Ibu Lolita saya tahu. Karena waktu itu sama Pak Ciang sering, oh ini orang kaya nih, ini. Jadi anaknya nih mau dijodohin gitu kan.
Tapi ya udahlah, dia kembali, kita terima aja lah dengan senang hati gitu kan. Pokoknya kalau kayak kita setahun aja saya nggak ke Medan, itu umat udah ini apa? Udah di Kesoka, ada Kesoka juga, udah pada yang Soka itu ya dulu memang ya semua dulu itu kan orang NSI sebenarnya. Nah mereka juga udah bilang nggak mau ambil buku lagi. Kita udah ambil buku Soka, dia bilang gitu. Jadi kita nggak mau ambil buku NSI. Padahal biasa-biasa itu dia ambil buku kita. Nah, udah kalang kabut lah gimana? Udah ini buku dari 85 udah kurang 80. Udah 80 udah kurang jadi 75. Nah, sekarang mau kurang-kurang lagi. Saya bilang sebenarnya ya seharusnya dalam susunan itu seharusnya itu maju-maju terus. Ya. Kayak dulu Telogong 20 ambil buku. Kurang tinggal 5. Cuma 5 aja. Telogong ini cuma ambil buku 5 saja. Makanya saya bilang tuh Ibu Ango, jangan kita cuma mengeluh, cobalah kita lihat masa kita mau kembaliin terus ke pusat, udah ambil kembaliin ya enggak lah, saya tuh ya sudah ambil pun sudah kurang, yang mana mungkin saya bilang coba kamu koordinasi dengan umat yang lebih sedikit ekonominya yang lebih, coba kamu bilang suruh dia ambil. Kadang-kadang pertemuannya suami, istri, anak 2, 4 orang, buku 1. Bukunya lempar sana, lempar sini. Nah, ambillah 2 begitu. Saya bilang, coba ngomong sama mereka. Masing-masing ambillah 2. Nah, akhirnya ada mau kayak Ibu Ayang. Ibu Ayang ambilnya berapa? 4 dia ambilnya. 4 dia ambil. Memang saya puji itu Ibu Ayang, dia catering ya, udah itu dia cepet-cepet pertemuan. Kalau pertemuan ibu itu hari Jumat itu kan sayur yang dia catering, dia bawa ini sisa nih sedikit dia bawa ke wihara. Dia bilang nih saya bawa sayur ini, nanti kamu makan ya. Nah, itu ada apa? Ketulusan hati dia. Kalau orang sudah capek-capek, udahlah ya pertemuan ibu nggak usah lah. Saya datang aja hari Minggu pertemuan ceramah Gosyo. Tapi dia datang. Habis dia mau kalau kita kalau kunjungan, dia kalau dia ikut nih, dia ingin ikut ya kunjungan ke rumah saya. Nah, nanti dia di sana disuruh, wah dia masak lah ini. Saya bilang nggak usah terlalu ini ya. Jangan biasa-biasa aja kamu masak ya, kamu ini hari masak apa umpamanya kamu ca kangkung, ya udah ca kangkung, goreng ayam, goreng ikan, ya udah, nggak usah tambah ini tambah itu, masak ini masak itu. Ya itu orangnya begitu, ingin menyenangkan hati teman-temannya, begitu dia. Jadi kalau bilang kunjungan, dia bilang, ayo ke rumah apa? Anaknya kan buka restoran babi panggang itu, saksang, bapaknya babi panggang itu ya. Ayo ke restoran anak saya, makan di situ. Usul panggil, udah itu beli lagi di luar, beli lagi ini. Dia orangnya gitu ini. Kadang-kadang saya lihat, aduh kita datangnya gitu banyak orang ya. Satu mobil kunjungannya kadang-kadang bisa 6 orang, 7 orang. Kita takut dia itu rugi, keluar duit banyak. Tapi dia nggak apa, beli lagi. Sudah beli lagi itu taukuang heci itu di luaran. Sudah makan di restorannya, beli lagi di luar. Nah itulah itu Ibu Ayang itu. Nah, dulu waktu pertama pindah dari Medan ke itu di Belarang ya, rumahnya kecil,
tapi itu pun dari akonya dapat tinggal rumahnya kecil, ya kecil, rumah biasa, rumah petak biasa lah ya. Nah, tapi berapa tahun aja, 2-3 tahun, itu rumah dia sudah pindah rumah 3 tingkat, ruko 3 tingkat. Nggak kebayang itu. Nah itu dikatakan mioho itu nggak kebayang, nggak usah beli, tapi dapat rumah tinggal 3 tingkat, rumah baru loh itu, bukan rumah bekas, rumah baru itu yang orang bangun ruko baru itu. Ya, kalau kita pikir-pikir nggak kejangkau dengan pikiran kita. Nah kalau kita mau cari apa itu namanya Horengekyo, mau cari dulu, mau gimana dulu, baru nanti kita jalan, itu nggak bisa. Nah kalau kayak Ibu Ayang itu dia jalan gonggong cak cikong ya begitu. Kalau bilang apa bodoh-bodoh makan Tuhan kan. Dia itu ya pokoknya dia nggak mau tahu lah, dia jalan aja. Begitu barusan selesai ini operasi ini benjolannya dia ini, dia bilang di rumah kerja dia udah mau jalan tugas lah, dia bilang mau kunjungan lah. Nah dia pergi bagi buku. Jadi dulu dia nggak mikir, waktu di Jakarta juga begitu. Waktu dia di Surabaya dia pun begitu. Jadi selama ini dia jalan-jalan, dia nggak pernah minta, nggak punya pikirannya itu mau apa, pokoknya jalanin susunan aja. Kalau kita mah ya, kalau kita terlalu pintar, mikir pakai otak, ya, mau cara gimana, mikir dulu pakai otak. Nah, jadi ya kita pikirlah, maksa sambil jalan sambil mikir, nggak mau inilah, mau itulah. Jadi apa yang kita mau tuh nggak kita dapat, nggak kita bisa dapat. Kenapa? Yang kita pikir itu pakai otak, bukan pakai hati. Makanya Buddha itu mengatakan isin tae, percaya itu menimbulkan prasna. Isin tokunyo, kepercayaan itu membuat badan kita pun menjadi Buddha. Kalau kemarin saya lihat si Ayang di rumah sakit, saya pikir nih lagi COVID di rumah sakit sekian lama, waduh hatiku dak dikduk ini gimana lah ini Ayang. Benar-benar dak dikduk kan. Dioperasi sekali lagi katanya mau dites ini kanker enggak, ini udah pertama dikatakan ganas enggak. Aduh saya punya hati udah gimana lah ini. Nah jadi kita jalan-jalan, jangan punya pakai pikiran. Buddha itu mengatakan, myoho itu nggak bisa dipakai pikiran. 20% itu nyata, 80% itu sunyata. Sunyata ini kalau kita jalanin hari-hari, saat kita butuh sunyata ini akan keluar. Percaya nggak? Makanya kenapa kalau kita bilang satu buku, cakap buku yang banyak, semua sadar. Kesadaran kalau sadar itu semua itu nggak menderita lagi. Kenapa? Kita nggak menderita, kita nggak terikat. Kok saya masih begini ya, sinjin sekian lama, kok menderita terus? Nggak ada itu. Kalau menderita nggak ada orang yang terus menderita, nggak ada. Tapi masalah ini kelar, timbul lagi masalah ini. Masalah ini kelar, timbul lagi masalah ini. Itu kenapa? Itu kalau kita sungguh hati, itu masalah dikatakan penghapusan dosa. Kita menghapus dosa satu. Kenapa? Masa lampau kita nggak tahu karma apa yang pernah kita buat. Mungkin kita juga orang jahat lah dulu ya. Dulu itu kita juga jahat ya. Masa lampau ya, kita itu bikin karma apa kita nggak tahu. Kenapa bisa ketemu manusia yang begini? Ya. Nah, ini pertanyaan Hartina.
Kenapa saya bisa ketemu manusia yang begini? Kalau orang yang sebut Namyo Renge Kyo, pasti lagi kalau kita Daimoku, kita pasti bisa melihat, kita cari kanjin, tinjau diri, apa sih kok bisa ketemu orang yang begini? Nah, dikatakan kalau kita simpan di hati, terus kita dendam, ya, kalau kita dendam, kita simpan di hati. Ini pergi ada satu lagi yang pasti sama akan menyusahkan kita. Nanti ini satu pergi lagi pasti akan ketemu lagi, nggak habis-habisnya. Tapi kalau Buddha mengatakan itulah dulu kamu ada apa sama dia ini. Kita harus terima. Makanya dikatakan mana bisa terima, dia kan sudah menyakitin hati saya. Dia itu orangnya begini. Kalau dibilang dia orangnya begini, pasti kita lihat-lihat, cari-cari. Kita pun ada. Mungkin versinya lain, tapi ada sama kayak dia. Ada sama. Cuma mungkin dia serakahnya ini, kita enggak serakah. Ada orang serakahnya duit dulu kan. Duit umpama cuma 5.000 dihitung-hitung terus. Hitungan terus. Kan. Kita enggak. Kita cincai lah 5.000 apa. Tapi ada kita serakah yang lain. Ada. Keserakan kita itu ada di lain tempat. Nah, kalau Buddha itu, kalau kita beragama Buddha, itu dalam 10 dunia ini, ada di mana kita? Di 4 dunia buruk aja kita ada di mana? Kenapa kita selalu ketemu pengaruh buruk? Kenapa? Pasti ada dalam Buddha kita, kalau enggak di Daimoku, tidak kecari di mana. Jadi kalau menurut Buddha, kita harus terima ini. Harus terima. Umpamanya hui-hui sama saya, umpamanya. Saya enggak, aduh kalau saya lihat hui-hui aja saya sudah dalam hati aja dongkolnya bukan main. Dongkol kan. Kalau bisa saya nggak mau lihat dia. Kan? Tapi kok saya nggak bisa terima, nanti ini nggak bakalan putus nih. Sedangkan saya harus setiap kali harus ketemu hui-hui. Kan sekarang kan kita butuh untuk bikin job kan. Jadi ini setiap kali kita mesti ketemu. 1 minggu mungkin dua kali kan. Harus ketemu, paling sedikit 1 kali. Harus terima. Makanya dikatakan kita Daimoku itu bisa membuka perasaan jiwa kita, timbulkan kesadaran kita. Nah, kalau kita sebut Namyo Renge Kyo, ya kita bisa cari. Kita harus terima dengan sungguh hati, terima dengan benar-benar tulus. Inilah hui-hui itu adalah saya. Saya adalah hui-hui. Sama sebenarnya kita. Jadi saya nggak boleh benci. Semakin saya benci, semakin menderita saya. Hui-hui kan nggak tahu kalau saya benci, kan? Nah, kalau saya benci, saya yang dongkol, saya yang menderita. Saya harus terima. Saya harus di segi mana saya nggak bisa terima hui-hui. Sifat mana? Itu pun ada sama saya. Nah, kalau kita beragama Buddha, ya kita bisa cari, kan? Nah, terima, benar-benar terima ini. Nah, sungguh hati, tuluslah terima apa penderitaan ini, apa yang saya nggak suka. Karena kita tetap harus jadi teman, kan? Harus ketemu muka. Nah, itulah agama Buddha yang dikatakan nih, ini 10 dunia, mencakupi 10 dunia ini ada di situ sebenarnya. Di dalam dunia neraka itu ada dunia Buddha. Ya, jadi tidak bisa mengatakan saya tidak bisa terima. Bagaimanapun kalau kita udah sebut Namyo Renge Kyo, saya harus terima. Harus terima. Terimanya dengan tulus. Tahu-taunya hui-hui juga
Kalau saya terima Hui Hui dengan tulus, tahu-tahunya dari Hui Hui juga berubah kan? Jadi baik juga. Jadi sifat yang saya nggak suka itu tahu-tahunya bisa berubah gitu kan. Nah itulah yang kita bisa dapat ya kalau kita belajar sungguh hati, ada apa sebenarnya, kenapa menderita, semua bisa kita cari. Itulah dikatakan myo itu yang membuat kita itu bisa sadar itu myo. Gaibnya dikatakan gaibnya hukum ini. Jangan cari gonson di mana-mana ya. Gonson tuh ada di sini, ada di dalam darah daging kita. Itu benar. Jadi cuma myo ini nggak ada di mana-mana, cuma ada di sini. Kalau kita bikin getaran yang saya bikin getaran yang baik ya. Semua alam semesta ini bisa baik kok. Jadi dikatakan Nam-myoho Renge Kyo, myo itu adalah suara. Suara di alam semesta ini kan saya katakan kemarin, alam semesta itu banyak suara ya. Suara marah, suara benci, suara yang mengeluh, banyak suara kan. Tapi yang paling indah itulah suara Nam-myoho Renge Kyo. Karena ini suara Maitri Karuna. Ini suara alam semesta yang Maitri Karuna. Kenapa di Anjur Buddha Nichiren Daisho ini menganjurkan pertataan pokok kita itu Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo ini adalah suara yang gembira. Kenapa dikatakan kita harus memperbanyak daimoku? Gongyo itu ya sekali aja gongyo. Pagi, sore sekali. Tapi daimoku itu boleh 10.000 kali, boleh 1 juta kali, boleh. Itu kalau kita coba lah, kalau kita gongyo tenang, kita perasaan jiwa pasti bisa tenang. Nah, kalau kita tenang, kita bisa melakukan hal-hal yang dikatakan isin tae, percaya timbul prasna. Bagaimana kita mengatasi masalah kita gitu. Ya. Jadi itu juga ada jawaban saya di sini ya gitu ya. Jadi sudah bisa diterima. Oke, sama-sama. Jadi sekian pertemuan, waktu juga udah sampai pertemuan kita. Sekian ya, terima kasih. Oke. Jadi ada pengumuman itu, ada perubahan jadwal ya. Perubahan jadwal kan sudah diberikan di grup ya, sudah diberikan di grup perubahan jadwal kita. Nah, jadi kalau tidak ada ini, pertemuan kita udah selesai. Tunggu nanti Kensyu ada pertemuan DPW. Ada di DPW itu ada pada tanggal nanti, ada di grup ya. Coba nanti dilihat. Kalau tidak ada pengumuman lagi, mari kita tutup dengan 3 kali Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Sampai jumpa. Ayang. Dadah. Ayang. Hebat loh Ayang. Ayang hebat nih. Ya. Iyalah. Ikut terus sas jiwanya supaya kuat. Ya. Udah. Ya. Dadah. Dadah.
Min pergi Dah. ketemu. Alah. Dadah. Ya, ya, ya.